Malam King Niko. Selamat malam, selamat malam. Nah ini Malam King. malah udah disapa duluan ini. Selamat malam teman-teman, selamat bergabung, selamat datang. Ya, malam hari ini kita akan cari peluang lagi teman-teman. Yang tadi siang peluang kita hit TP ya, mantap. Sel kita hit TP, lanjut turunnya lumayan. Nah teman-teman kalau dapat TP-nya agak di bawah, mantap itu. Terus sekarang teman-teman lihat ada apa nih? Peluang apa ini untuk malam hari ini? Atau masih ada hold nih? Hold transaksi apa gitu? Nah, selamat malam semuanya. Ini ada Bos Fatih. Oh, Bos Fatih, ada Bos Chelsea, Uzi Adam ini. Selamat malam. Makasih King, cepat kaya raya. Cepat kaya saya. Ya, inilah. Tetap tetap inilah. Profitnya di withdraw. Jangan di all in lagi, teman-teman. Ya. PB, apa ini? PB apa ini? Saya nggak tahu. Tiba-tiba ya Bos Giman PB King gitu. Oh, prepare buy. Maksudnya prepare buy. Oke. Sell, selamat malam. Halo. Nah, banyak ya ini banyak yang ngebuy tadi ya kalau lihat di grup. Nah ini kalau lihat dari strukturnya memang gold ini berpotensi untuk nge-break resisten teman-teman, cuman kondisi sekarang itu masih tertahan di resisten yang tadi ini ya, tadi pagi. Resisten hari inilah hitungannya, itu resisten hari ini masih tertahan di situ, terlihat akan di break tapi ternyata belum berhasil di break teman-teman. Oke, nah ini sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya, mungkin Prof Anton boleh kalau mau nyapa teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat malam. Halo Prof Anton, selamat malam. Ya, halo, selamat malam juga teman-teman semua. Cek sound dulu ya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas teman-teman? Sudah sangat jelas Prof. Sudah sangat jelas. Oke, mantap. Thank you konfirmasinya teman-teman. Sembari menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, ya ini teman-teman kalau misalkan pengen open sharing dulu gitu boleh, nggak masalah. Atau ada pertanyaan apapun ya seputar trading, silahkan disampaikan di chat saja, nggak masalah ya. Langsung ditulis saja. Atau kalau memang mau open mic, silahkan, monggo langsung disampaikan. Wah, ini Bos Narko dari Malaysia. Selamat malam, Bos Narko. Nih, salam dari Genting, Malaysia. Live trade-nya dari Cafe Hard Rock, tertinggi di Asia Pasifik. Katanya gitu, wih. Mantap, Bos Narko. Ya, ini ada yang bertanya ya, terkait FOMC itu kan dini hari. Apakah di hari Kamisnya atau Jumatnya? Kamisnya. Kamis dini hari, tanggal 18. Saya cek dulu ya. Iya, betul, Kamis. Kamis dini hari, teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya, kita akan ada live trade FOMC jam 1. Cuman skenarionya saya akan mulai sampaikan via live trade hari Rabu malam. Jadi Rabu malam nanti saya akan minta waktu ke King Nico dan juga teman-teman yang lain. Izinkan saya membahas dulu ya soal FOMC. Nah, ini mulai malam ini sampai besok Selasa, Rabu, ya Rabu siang, saya coba untuk prepare materinya dulu supaya bisa saya jelaskan secara terstruktur, ringkas, padat, dan juga jelas. Apa itu? Empire State Manufacturing Index berpengaruh? Rasa-rasanya tidak ya. Kalau belajar dari pengalaman yang sudah-sudah mendekati momen-momen news besar seperti FOMC besok Kamis dini hari, ya goldnya akan cenderung sideways. Nah itu pengalaman ya, pengalaman dari yang sudah-sudah teman-teman. Itu King Nico ada yang minta tolong juga King Nico, mungkin nanti bisa direspon ya. Penasaran BTC, kaget begitu tapi junamnya dalam banget. Iya tadi di grup Telegram yang pembahasan kripto ada beberapa teman-teman kita yang
menanyakan terkait kondisi kripto ya, kenapa bisa turun dan segala macam. Nah, kalau dari saya sih so far tidak ada berita yang cukup mengagetkan kecuali ini ada apa tuh kejadian hack kalau nggak salah ya di salah satu token kalau nggak salah namanya tuh Shiba. Nah, itu senilai 2,4 juta ya. Nah, itu yang saya ikuti terupdate terkait kripto sehingga mungkin akan ngefek ke BTC, ETH dan lain-lainnya. Biasa seperti itu kalau ada kasus-kasus hack-hack kayak gitu itu kan berarti berkaitan dengan apa? Dengan keamanan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kripto ya yang paling erat dengan kripto ya salah satunya itu masalah keamanan, teman-teman. Oke, King Nico, apakah ada yang mau disampaikan dulu atau mungkin langsung mau open posisi buy atau sell? Silahkan. Oke, langsung ke chart ya teman-teman. Ini apa namanya, Bos Anton langsung ini ya, Prof Anton langsung info ke kita. Mau langsung open posisi atau mau disampaikan dulu? Langsung pantau aja lah kita. Oke, sedikit update kalau untuk gold. Untuk gold ini sedikit update-nya. Bentar teman-teman. Oke, nah ini kondisinya cenderung ke sideways. Hari ini tuh banyak sideways-nya teman-teman. Terus ini tadi siang peluang kita HTP. Ini lumayan teman-teman. Kalau memang tadi kita setnya 1/2 itu harusnya kena sih. Nah ya 1/2 kena. Ini pun mantulnya yang ada candle hammer ini ya, itu pas di 61,8 Bibo. Nah, seperti ini. Pas di 61,8-nya cukup rapi. Nah, setelah itu sideways. Ini yang agak sebenarnya kurang enaknya yang sideways-nya ini. Tapi sideways ini sebenarnya bisa kita cek atau bisa kita amati. Pergerakan sideways-nya ini beberapa kali memantulnya memang di Fibo level 78,6 seperti di sini. 78,6 dia ada pantulan. Nah, yang di sebelahnya ini 61,8. Nah, ini 61,8 break sedikit dia mantul. Posisi sekarang ini kita perlu pantau teman-teman. Ya, kondisi sekarang kalau memang kita mau ambil transaksi. Acuan saya itu pertama Fibo level 61,8 dan 78,6 ini. Ini kalau saya prefer cari peluang scalping buy dulu. Kalau memang harganya masih di sini. Untuk stop loss kita ambil amannya kasih 400 poin. Ya, karena secara struktur kalau kita lihat pun ini kan semakin naik teman-teman. Jadi cukup oke lah, cukup bagus buat kita ambil peluang buy. Apalagi di sini beberapa kali terlihat harga ini berusaha mencoba menembus resistennya yang di atas ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau dari saya plannya saya akan ambil buy. Stop loss itu saya akan taruh di sini teman-teman, 400 poin. Nah, seperti ini. 400 masih oke lah, 400 poin. Seenggaknya saya jaga-jaga di bawah ini. Swing low yang sebelumnya ini, teman-teman. Nah, ini tolong jangan dicoret-coret dulu ya. Sambil kita pantau juga ini Fibo 78,6-nya apakah akan di break atau tidak. Seperti itu. Karena ini posisi sekarang kalau memang sebenarnya kita mau lihat dari trendline itu cukup rapi, tapi lebih oke kalau memang kita carinya seperti ini. Nah, seperti ini menurut saya lebih better. Walaupun ini sempat ada false breakout-nya dikit, tapi masih oke. Kita bisa ambil buy, setup SL 400 poin, TP-nya pakai 1/1, atau kalau memang ini di break 1/2 cukup. Gitu. Nah, jadi untuk peluang buy-nya, ini saya akan info ke teman-teman. Peluang buy kita ambil di 3641,80. SL-nya kita taruh di 3637,80. Kemudian TP ini, nah TP saya kasih 2 level deh, karena cukup bagus juga. TP2 itu 3649,80. Nah ini, itu untuk peluangnya teman-teman. Setup buy yang kita ambil. Ketika memang di sini dia terkena nanti apa namanya, kena resiko ya, kena stop loss.
Ya kita jangan buru-buru nge-buy lagi. Kita pantau dulu pergerakan harganya seperti apa. Kalau dari saya, ini akan saya jadikan satu area. Ya, ini jadi satu area. Ditambah konfirmasi ini ada Fibo level. Seperti itu. Nah, kalau memang dari yang saya amati sejak siang tadi, teman-teman, yang saya amati itu pergerakan harga ini pemantulannya di Fibo level 78.6 dan juga 61.8. Jadi dia ngincar koreksi kecil-kecilnya, kemudian naik. Naiknya pun ini target terdekat di resisten. Jadi TP1 kita itu sangat aman, teman-teman. Ya, TP1-nya aman. Kalau mau hold sampai ke TP2, ya TP2 ini ya better memang ini. Kita pasang SL plus saja kalau memang resistennya di break. Itu karena kan termasuk resisten kuat ini. Hari ini dia mencoba berapa kali sentuhan nih? 1, 2, 3, 4 kali sentuhan belum berhasil di break. Seperti itu. Nah, Bos Narko digaskan, langsung nge-buy. Saya suka nih kalau lihat akunnya Bos Narko ini ya. Apa ini? Ini sapaannya mulai ke arah ini ya, ke arah kerajaan banget ini. Mohon arahan dan pencerahannya untuk meraih keuntungan malam hari ini. Oke, kalau sabda saya malam hari ini adalah kita ambil buy, teman-teman. Terus ini apa ini? Oh iya, King Prof tadi nanya di grup terkait teknik PP kan hari ini hit SL. Nah, jika market masuk lagi ke entry-an, apakah bisa re-entry nggak? Boleh apa? Boleh dibantu jawab, Prof Anton? Ya, Kak, jadi kalau untuk teknik pivot point, buat teman-teman semua yang menggunakan sistem trading pivot point, ketika harga sudah kena SL atau TP, kemudian kembali ke entry point di awal, itu tidak disarankan untuk ambil peluangnya lagi ya, karena ketika harga sudah kembali ke awal, artinya sudah TP misalkan, kemudian dia balik ke entry point, itu bisa jadi suatu tanda kalau dia akan balik arah. Jadi jangan diambil ya. Dan kalau dia sudah kena SL ya sudah better kita menunggu next peluangnya. Nah, seperti itu jawaban dari saya. Semoga menjawab. Oke, thank you untuk ini ya, sharingnya Prof Anton. Oke, ini M5 bukan potensi jadi double top. Pertama, saya tidak anggap ini sebagai double top karena kondisinya sideways. Ya, kita mau katakan double top juga kurang oke. Ini kalau kita lihat kan swing ke swingnya ini loh, teman-teman. Dia dari sini naik, turun, naik lagi, turun lagi ke sini. Naik, turun, naik, kemudian turun. Nah, ini penurunannya seperti apa? Apakah akan tertahan atau memang dia akan mencoba untuk break ini? Ya, mencoba break ini, teman-teman. Acuannya sebenarnya simpel ya. Kalau memang kita mau hold buy, ini selama belum di break ataupun false break dikit masih oke. Itu makanya di sini saya ambil setup buy. TP-nya nggak usah yang jauh-jauh banget. Kita ambil TP pendeknya aja, resisten di atas ini masih oke. Ya, sambil ini kita pantau, teman-teman. Besar ini. Saya sebagai Hakiko, hamba King Niko. Wah, mantap ini. Sudah rekrut banyak pasukan. 150 orang sudah dimodalin buat join Hakiko Clan. Itu, coba absen dulu nih. Mana suaranya tuh? Oke, ini ada-ada aja nih. Istilah tiap hari ada yang baru pasti. Tapi seru sih, teman-teman. Boleh lah, boleh. Yang absen juga. Oke, ya nih, semoga peluang kita malam hari ini berhasil hit take profit, teman-teman. Ya, kita stick to the plan aja. Saya akan ambil untuk stop loss-nya, jadi untuk batasan risiko tadi, ini saya share tadi di mana? 3637.8. 37.8, oh di sini. Ya, masih oke lah. Nah, itu saya akan pasang stop loss. Untuk take profit sementara saya lepas dulu, jadi saya akan pantau pergerakan harganya. Ketika memang dia nanti ada koreksi naik dan ini di break, itu cukup oke sih untuk konfirmasi di hold-nya. Seperti itu.
Ya untuk kondisinya XAU masih ini ya teman-teman ya, masih running. Biarkan ini berjalan aja. Kemudian nih dari teman-teman ada mau request apa nih malam hari ini? Request musik. Janganlah, jangan. Ini masalahnya kalau saya nanti setel musik nggak denger yang teman-teman yang lain. Ini pun saya di Zoom ini kayaknya nggak bisa dikasih musik ya. Ya sepertinya nggak bisa kalau di Zoom ini. Sebul mahkotamu. Oke, batasan resiko di mana? SL-nya ini 3637,8 di level saya ini. Nah, mungkin saya gambar deh biar lebih gampang ya. Nah, seperti ini. Kondisi saat ini tertahan di ini nih, support trendline teman-teman. Ya semoga ada ini ya, ada hembusan angin ke atas. Jadi biar goldnya naik. Ini level udah nggak pakai, saya hapus dulu. Level stop loss kita tadi ya. Nah ini saya akan update ke yang lebih baru. Seperti ini teman-teman. Nah ternyata dia masih ini mencoba menguji yang swing low sebelumnya ya. Yang dia juga tertahan di support trend. Nah, cukup oke lah. Bahas EA. Oke, kalau untuk EA itu ada pembahasannya sendiri teman-teman. Nah, kita ada webinar khusus untuk IE. Itu di hari Kamis. Setiap hari Kamis itu ada pembahasan tentang IE dan nanti akan dibawakan juga sama ini Bos Cahya selaku tim supportnya juga dari Ternak Akun teman-teman. GBP JPY SCHF oke, siap masuk ke ini ya, masuk ke list antrian. BTC BTC nanti sama Prof Anton. 3637 ya SL-nya. Ini SL-nya 3637,8. Ya, 3637,8. Kalau memang ini goldnya masih turun ya kita tunggu aja di support yang bawah ini yang lebih kuat. Seperti itu. Awas ke gocek. Ya market malam-malam memang ini sih. Akhir-akhir ini seringnya ngegocek ya. Dia kayaknya nunggu FOMC teman-teman. Oke, berarti tadi ini saya list dulu aja deh request teman-teman nih. Ini apa aja berarti tadi GBP JPY, USDCHF. Oh sorry, ini EA ini yang dimaksud Euro AUD atau EA Expert Advisor nih? Coba mungkin bisa dibantu perjelas dulu ya. Euro NZD. M30 atau overbook 3648 enggak? Saya nggak pakai stokastik sih teman-teman. Jadi saya pure ini analisa pakai support resisten Fibonacci. Saya pakai itu biasanya. FM di live trade aja. Kalau FM saya ini sih seringnya di live trade. Tapi kalau di luar live trade ketika saya FM pun saya share ke teman-teman di grup. Tuh. Oh EANS. Oke, kalau untuk EANS ya itu berarti jadwalnya next besok Kamis ya, Bos. Prof Anton ya? Iya. Besok Kamis. Nah, M1 sudah terbang. Ini kita tunggu aja candlenya di M15 ini. Kalau memang dia jadi hammer, bagus tuh. Tuh. GBP USD. Oke, sementara list requestnya ini ya teman-teman. Saya penasaran lihat ini. Candle yang lebih kecil ini. Oh, oke. Nah, ini semoga jadi angin segar ya teman-teman. Kalau memang close-nya seperti ini, belum berhasil di break, jadi false breakout cukup bagus nih untuk jadi konfirmasi. Yang penting body candle-nya di close-nya di atas swing low ya sebelumnya. Enak di gold aja loh. Di gold lebih cuan, oke. Ya memang ini kita kalau scalping fokusnya memang di gold. Ya karena memang gold ini secara pergerakan harga kan juga volatile. Juga kita mau ambil scalping pendek-pendek masih oke teman-teman. Nah ini marketnya agak-agak apa namanya agresif ini. US indeksnya masih di situ-situ aja ya.
Coba M1 nya kayak gini. Nggak ada news. Malam hari ini nggak ada news sih yang high impact. Kalau newsnya USD itu cuman ini medium impact Empire State. Tapi tadi diinfo sama Prof. Anton emang nggak yang terlalu signifikan dampaknya kalau untuk market gold. Ini lebih ke ini aja sih, volume transaksi aja sih sebenarnya. Nah, tempat saya hampir kena SL. Oh, udah kena stop loss teman-teman. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita sambil tunggu cari next peluang ya. Untuk nextnya mungkin saya akan cari ini sih, area 35 sampai 33 ini. Kita tunggu dulu. Ini kan ada 161,8 juga. Nah, ini biar di sini. Lalu ya next targetnya ini sih. Kita coba pantau dulu. Ya, kena stop loss-nya terbang. Ini kalau kena ini habis kena stop loss lanjut turun teman-teman. Entry di support betul. Jadi kita carinya entry-nya lebih ke support aja. Ini kalau secara trendline juga ini udah di break sebenarnya. Jadi ya ini acuan paling oke-nya di supportnya ini. Seperti itu. Nah, mungkin sambil ini kita pantau. Kalau untuk buy-nya ya sambil dipantau dulu lah teman-teman. Kalau untuk sekarang masih kurang ini ya. Pergerakan harganya masih di situ-situ aja. Jadi kita coba next bahas pair lain dulu. Pair lain ada GBP JPY. Coba kita bahas dulu. GBP JPY tadi siang udah kita bahas. Nah, ini GBP JPY ya, GBP JPY ini resistennya di break teman-teman. Dari time frame H4. Nah, ini pergerakan harganya ya ini kita bisa tarik Fibo sebenarnya. Kalau mau tarik Fibo itu acuannya ini. Ini ada jadi valid swing low ya. Nah, kalau terdekat dari Fibonacci next target ke sini. Ya 161,8. Ini tadi hampir disentuh, cuman dia ada koreksi dulu. Tuh, ini untuk GBP JPY. Jadi masih sesuai dengan ini teman-teman. Analisa kita tadi siang ya. Kalau memang teman-teman ada yang hold buy GBP JPY ya pasang SL plus saja. Tapi kalau memang belum ada transaksi, nah ini kalau mau ambil transaksi acuannya jadi cukup jauh sih. Jadi saya belum lihat ada peluang instan yang bisa diambil untuk GBP JPY. Nextnya USD CHF. Oke, USD CHF. USD CHF ini kita bahas dulu. Kita coba cek pergerakannya. Penurunannya lumayan. Ini sebenarnya bisa, cuman kalau saya lihatnya ini kurang oke dari sudut kemiringannya. Ya, ini berhasil di break supportnya ini, apalagi yang ini. Supportnya yang di berapa ini? 79489 di break. Next targetnya, kalau kita ukur Fibo, itu bisa ke 161,8 atau di low-nya ini. Jadi untuk GBP JPY, next targetnya akan ke sini. USD CHF. Sorry, kok GBP JPY, USD CHF. XAU-nya mantul. Ya, coba kita habis ini cek. Nah, ini teman-teman untuk USD CHF-nya. Jadi cukup oke. Ini juga pas di supportnya. Ya, coba seperti itu untuk USD CHF. Kita coba pantau di ini. XAU USD ini. Wah iya, ini dia mantul di 127 ini.
Nah, ini M5 ada konfirmasi bagus sebenarnya teman-teman. Cuman kalau memang kita mau ambil buy, ini belum valid ya sebenarnya. Ya, hammer. Stop loss-nya ini apakah akan kena gojek lagi atau enggak? Better wait and see dulu lah. Soalnya ini agak jauh. Kalau memang benar-benar aman, stop loss di bawah sini. Tapi itu 600 poin. Saya hindari dulu. Kalau di atas 500 poin, saya skip dulu. Oh, tunggu aja. Betul, saya sepakat ini. Saya better tunggu aja wait and see dulu. Nah, dia kenaikannya mantul 78,6. Ini time frame kecil ya, kita coba ukur koreksinya. Inilah, kita pantau. Kalau M5 ini selama ekornya nggak di break, dia balik naik lagi, yaitu kita mau ambil buy masih oke. Tapi kalau ekornya di break, jangan di buy lah. Daripada entry tengah-tengah, betul. Nah, itu juga timbangannya. Kita entry tengah-tengah ini stop loss-nya jauh banget jadinya. Kalau di sini 450 poin. Secara pergerakan harga ini juga masih cukup kuat untuk turun ya. Wait and see. Ya, ini teman-teman bisa pantau aja. Level berapa? 36, 34,5 ini kalau memang nggak di break, ya kita bisa ambil peluang buy. Nanti kalau memang udah nyampe ke situ, teman-teman masih pantau, boleh nih info-info. SL-nya jadi buy limitku, kena. Ini cukup oke sebenarnya, 127 juga konfirmasinya. Nah, kalau memang ini di break jadinya agak ini sih teman-teman. 127.2-nya ini di break ke 161,8. 161,8 ini stop loss-nya kita ambil aja agak jauh, masih oke. 300 poin atau 350. Itu paling better. Ya, masih masuk akal lah stop loss-nya. Pendek dan juga kita dapat momennya di support. Kalau ini nggak ditembus, ya balik naik lagi sih, bikin ekor seperti ini. Kita mau ambil buy bisa. Nanti stop loss-nya di bawah sini malah. Pendek aja. Ngeri-ngeri sedap. Pergerakannya masih agresif kayak gini kok. Ya saya hindari aja untuk pakainya. Sementara wait and see dulu. Oke, berarti udah selesai 2 request teman-teman. GBP JPY, USD CHF. Ini saya update dulu. Nextnya BTC USD, GU dan Euro NZD. Oke, saya akan selesaikan pair forex dulu. GBP USD, kemudian Euro NZD. Nah, sambil teman-teman boleh nih pantau XAU-nya. Nanti kalau udah kena bisa info-info ke kolom chat atau info ke saya. Saya akan bahas mulai GBP USD dulu, cari yang USD. Oke, GU ini kok jadi hijau. GU ini terlihat dia break resistennya teman-teman. Ini kan jadi satu resisten cukup oke. Kemudian pergerakan harga ini masih kuat untuk naik. Ini dari daily-nya, resisten daily cukup kuat di break, jadi konfirmasi untuk naiknya cukup bagus. Kita coba turun time frame. Kalau di time frame kecil atau lebih kecilnya ini saya belum lihat ada pola. Tapi yang cukup bagus ini. Kita bisa ukur Fibo dan ini mantulnya pas di 161,8. Biasanya akan ada koreksi-koreksi kecil dulu, atau kalau memang ini di break, ya dia akan lanjut naik. Target kenaikannya kalau memang ini sudah di break mungkin bisa ke sini dulu. Atau kita ukur Fibo-nya dari ini ya, time frame agak besar. Ya, target masih paling masuk akalnya di situ, teman-teman. 136721. Ini bisa jadi next target kenaikannya. Lalu untuk dari time frame yang lebih kecil, ini
terlihat dari pergerakan harga, mungkin dia bisa ngejar ini dulu retestnya, retest kemana, ke sini. Nah, resisten yang lebih kecil bisa turun dulu ke sini, baru nanti lanjut naik lagi. Seperti itu. Ini untuk GBP USD. Oke, GBP USD seperti itu. Next-nya di Euro NZD. Euro NZD kita coba pantau. Euro NZD ini secara trend ya sebenarnya masih uptrend teman-teman. Ini kalau penarikannya wait. Nah, menurut saya ini cukup oke sih dari weekly-nya. Ini memang ada satu week ya, atau ekor yang ditembus, cuman masih oke. Jadi secara trend masih uptrend, dia terlihat mantolnya di support ini. Dan ini kalau memang kita turun time frame, ini jadi resisten. Resisten become support teman-teman. Mantul di sini. Ya kalau teman-teman mau ambil buy secara trend masih oke. Trennya kan dia uptrend ya. Ambil buy setupnya paling stop loss paling aman di sini. Tapi ini 2000 poin jauh banget teman-teman. Atau coba kita turun time frame dulu. Nah ini 1280 poin kalau ambil buy. Ini juga apa namanya? Secara time frame H4-nya pun cukup bagus pantulannya ini. Ya mungkin nanti bisa koreksi dulu. Koreksinya sampai mana kita ukur Fibo seperti ini. Kita ambil satu gerakannya. Nah, next targetnya kalau memang ini dia koreksi ke sini sih, antara ini atau ini. Bisa pantau di situ. IHNS, saya nggak lihatnya IHNS sih, ini soalnya kurang rapi. Kalau memang kita mau tarik jadi IHNS agak kurang rapi teman-teman. Oh, wait. Ini agak kurang rapi sih. Agak bagus kalau IHNS. Ini aja sih mantul di support aja saya lihatnya. Dari strukturnya seperti ini. Downtrend kita koreksi, turun lagi, dia ada koreksi, turun, dia naik, turun, dia bentuk swing low yang baru yang lebih tinggi, lanjut naik. Nah, apakah nanti memang dia bisa juga naik ke sini, turun koreksi bentuk swing low yang lebih tinggi lagi untuk lanjut naik lagi. Seperti itu. Ekornya nggak terlalu kelihatan, maaf. Ya itu. Kalau warna di chart saya ini mungkin harus saya zoom in ya. Ini memang agak kelihatan teman-teman kalau warnanya ini. Cuma saya masih coba cari-cari warna yang lain. Karena kalau gelap ini memang cenderung nggak kelihatan. Kalau warna-warna terang di mata saya itu agak sakit. Jadi agak bingungnya ini untuk warna chartnya ini masih belum nemu kombinasi yang oke. Seperti itu. XAU mantul. Coba kita intake. Ya ini 127-nya. Cuman kalau kondisi seperti ini pantulannya sudah terkonfirmasi, kita ambil. Nah, tempatnya Bos Narko udah mulai running profit itu. Ini cukup oke sih kalau memang kita mau ambil buy. Mas stop loss-nya ini jadi pendek. Nah, ini 400 poin segini teman-teman. Tapi cukup bagus sebenarnya. Ya, atau setup kita yang awal ini kalau mau kita jadikan acuan, stop loss-nya perlu di-adjust. Sudah terkonfirmasi seperti ini ekornya juga udah di-break. Yang ekor di atas ini, yang di bawah ini dia bentuk ekor yang lebih tinggi, jadi ya masih cukup bagus konfirmasinya. Tinggal kita lihat time frame kecilnya aja. Itu. Nah, ini kalau mau jadi setup buy masih bisa.
SL-nya di bawah sini aja. Jadi sekitar mungkin hampir 500 poin. Tapi itu yang paling aman, teman-teman. Seperti itu ya. Ini saya coba re-entry. Jadi ambil buy di sini, teman-teman. Karena ini memang dia pergerakannya tidak berhasil di break 127-nya. Dan kalau dari pola koreksinya kita coba ukur seperti ini. Nah, 50 di break. Ini naiknya kenceng. Naiknya cukup kenceng. 61,8 ini lah, ini di break. Saya rasa kalau memang kenaikannya seperti ini, itu dia bisa ngejar resistennya ini, menguji lagi di situ. Jadi trading plan awal kita ini sebenarnya masih bisa dipakai, cuma stop loss-nya di-adjust saja. Agak panjang dikit, 500 poin. Teman-teman ada yang re-entry, ada yang ambil buy. Oke, ada yang ambil buy lagi ya. Siap, ini kondisinya juga mulai running profit, teman-teman. Ya, kita tunggu aja lah. Ini kalau memang resistennya di break, jadinya cukup bagus. Nanti saya akan tambah. Yang penting 61,8 ini bisa jadi perhatian dulu. Sudah mulai profit. Aku hold nggak pakai SL. Terus gimana ini? Nah, saya akan tambah, teman-teman. Stop loss saya jadi pendek tapi. Tapi ya masih oke lah. Kalau memang melihat kondisinya ini dia balik lagi turun. Sampai ke sini atau di break lagi ke bawahnya juga kurang oke. Jadi saya akan tambah di sini satu transaksi. Saya hold sesuai dengan trading plan awal kita tadi ya. Biar kita pantau pergerakannya nanti. Kalau break resisten apakah memungkinkan kembali ke ATH? Alasnya ada zone di bawah tadi, jadi berani tanpa SL ya. Betul, karena ini. Kalau memang ketahanan modalnya kuat, ada zona ini cukup oke kalau untuk di hold, teman-teman. Wait, ini saya akan coba cek kalau memang di break ini, kalau ke ATH sih masih jauh. Ya, dia akan coba ngejar ke sini dulu, teman-teman. Next targetnya ya ke ini, 3652 itu kalau memang di break yang resisten saat ini, terdekatnya akan ke 3652. 3652 ini belum berhasil di break juga sebelumnya. Harga lanjut turun. Nah, baru kalau memang ini di break, di atasnya masih ada zona lagi. Jadi kita ada 3 level untuk resistennya. Bisa kita anggap gini lah, ini ada R1, R2, dan R3. Wait, ini saya akan zoom in. Nah, Dia mau bubar. Dia mau bubar. oke, jadi ini target pertama, target kedua, dan juga target ketiga. Ada 3 zona resisten yang cukup bagus, 3 area, belum berhasil di break sebelumnya. Yang kalau dari pergerakan harga saat ini, kalau memang ini di break, dia akan lanjut ke sini dulu. Ya, bisa juga lanjut memantul ke atas sini, retest di resisten, become support, dia lanjut naik ke sini. Seperti ini juga bisa, sangat memungkinkan. Plat entry, masih ada peluangkah untuk entry? Kalau saat ini sih better jangan dulu ya. Jadi kalau kita mau entry, trading plan awal kita itu bisa. Kita bisa buy di sekitaran 3641, cuman stop loss-nya ya kita agak jauhkan. Stop loss-nya pakai 500 poin. Atau kalau teman-teman full margin kayak saya ya ini. Saya pakai acuan stop loss aja. Stop loss saya malah lebih pendek ini. Cuman ngelihat dari kondisi running-nya seperti ini, cukup bagus untuk nge-hold buy-nya. Oke. Ikut Bos Narko pakai sen aja. Itu akunnya Bos Narko, bukan akun sen, teman-teman. Akun pro itu. Jadi kalau teman-teman pakai akun sen ya masih oke lah. Full margin pakai akun sen juga seru, Pak. Seperti itu ya. Ini biar kondisinya running. Terus mungkin next dari Prof. Anton boleh kalau mau bahas yang BTC. Soalnya analisa yang Forex sudah ya. Euro NZD tadi juga udah. BTC USD terakhir ya. Tipenya betul, Bro. Wow, punya Bos Narko ini running profit semua. Keren, keren.
Nah, ini Bos Giman kirim analisa ini. Oh, area cukup oke itu. Yang digambar bagus sih itu areanya. Oke, saya sependapat juga dengan Bos Giman. Untuk level yang di bawah itu masih cukup oke. Dan resistennya pun juga saya setuju di atas ini. Tambah lagi nggak tuh? Oke, ini coba saya akan ukur ini teman-teman, kenaikannya. Nah, jujur ini ekornya nggak kelihatan kena rectangle-nya. Kan saya tahunya di sini 78,6. Ya, kalau saya di hold aja sih. Ya, kalau saya di hold aja. Sambil saya cari, ini kan lumayan nih penurunannya, range-nya lumayan lebar. 1618-nya itu pas di resisten yang atasnya. Jadi bisa jadi target TP agak jauh kita. Di atas sana. Saya di sini belum berani tambah. Tunggu konfirmasi di break dulu resistennya akan saya tambah, teman-teman. TP-nya di berapa? TP terdekat ini 3645 atau 3646 masih oke. TP yang di atasnya agak jauh sekalian 3652,5. Itu masih oke. Resisten yang di atasnya. Atau pas 1618-nya juga. Seperti itu ya. Ini udah running. Ya ini kita biarkan aja teman-teman kalau dari akun saya ini. To the moon. Ya semoga di break resistennya. Nah, dari strukturnya pun dia ini sih terlihat mencoba untuk break resisten teman-teman. Dan lagi-lagi ya ini sideways. 3652 itu TP2. TP1 ya 3646 inilah masih oke. Seperti itu. Nah, sambil ini running, kita mungkin bisa lanjut dulu ke BTC ya, Prof. Anton ya. Oke, sembari menunggu transaksi yang sedang floating, kita coba bahas Bitcoin. Nah, ini buat teman-teman semua yang favorit trading di kripto. Saya akan melihat secara teknikal saja untuk malam hari ini, teman-teman, terkait analisa di Bitcoin yang mana kita bisa perhatikan di time frame daily. Bitcoin ini sudah berhasil menembus level ini ya. Ini yang level sebelumnya menjadi acuan kita. Dan pergerakannya cukup menarik. Nah, karena dia seperti ini. Ya, ini momen pembalikan yang cukup oke menurut saya, dan pergerakan seperti ini menginformasikan bahwa Bitcoin ini masih memungkinkan untuk naik lebih jauh. Mohon maaf. Nah, sekarang gimana? Sekarang terlihat ya kalau kita ke time frame daily ini sudah bisa menjadi satu swing high yang cukup bagus, cukup oke, diikuti dengan 2 candle bearish, dan hari ini pun juga terlihat dia akan ditutup dengan kondisi bearish. Ya, meskipun masih bergerak candlenya. Sebetulnya saya nggak berhak menyimpulkan lebih dulu ya, tetapi tanda-tandanya itu cukup kelihatan teman-teman. Nah ini seperti ini ya. Nah, sehingga secara teknikal saya akan menyimpulkan atau akan melihat kemungkinan bahwa Bitcoin ini akan berpotensi terkoreksi setidaknya ke level 382 Fibonacci atau di harga 113.178. Nah ini. Dan ini tadi sudah sempat saya info di grup ya, teman-teman ya, bahwa berpotensi ke sini. Jadi menurut saya cukup menarik karena ada potensi dia turun ke sini, dan pas rilis FOMC mungkin ya. Nah, setelah dia turun ke sini mungkin nanti akan lanjut naik. Nah, ini. Jadi biarkan saja BTC ini turun dulu menjemput kita yang menantikan harga Bitcoin turun, kita ambil buy di bawah, baru pas FOMC terbang. Ini salah satu skenario ya. Salah satu cara kita mengantisipasi. Jadi bukan merupakan analisa yang pasti gitu, bukan ya, tetapi kita bisa mengantisipasinya dengan cara yang seperti itu, teman-teman. Nah ini, jadi untuk teman-teman yang hold buy, ya perhatikan penempatan stop loss-nya saja ya, jangan
tahan transaksinya tanpa menggunakan stop loss, karena momentumnya ini merupakan momentum yang kalau teman-teman perhatikan dia kuat naik, awalnya kuat naik lah, tapi kenaikannya sudah mulai terbatas seperti ini. Nah, ini sudah mulai kelihatan dia akan koreksi. Saya akan coba perkecil ke time frame H4 ya, barangkali kita ada peluang-peluang sell yang bisa diambil. Nah, tapi kalau di H4 saya tidak merasa ini cukup oke kalau kita mau ambil sell. Terlebih memperhatikan jarak ke acuan stop loss yang paling kelihatan di sini. Nah, ini butuh cukup banyak ya, 2000 poin teman-teman. Artinya kalau kita entry pakai 0,01 lot sudah meresikukan senilai $20 ya kalau pakai 0,01. Dengan target yang hanya sampai 382 Fibu. Nah, ini secara risk reward ratio-nya menjadi tidak begitu bagus. Sehingga saya tidak memberikan peluang sell malam hari ini untuk BTC. Ya, yang bisa kita lakukan, kita coba wait and see dulu, atau kalau mau ya kita coba cari peluang scalping. Nah, kalau scalping kita mesti lihat di time frame kecil, contoh di M30. Nah, ini kalau saya mau coba analisa secara teknikal, nah ini dia sudah ada tanda-tanda mau breakout dari support trend line-nya, teman-teman. Nah, ini kalau mau ambil sell, ini masih bisa ya, kalau dia nanti valid breakout bisa pasang sell limit, sell stop. Nah, seperti ini ya. Nah, ini resikonya atau SL-nya ini tipis di hanya 500 poin, artinya kalau kita pakai lot terkecil resikonya itu sebesar $5 saja, teman-teman. Targetnya kita boleh pasang target bertahap ya, bisa pakai ini. Bentar, saya perpendek dulu supaya 382-nya ini kelihatan di time frame kecil. Nah, ini trading plan yang pertama, tentu kita bisa pasang 1:1 dulu seperti ini, atau yang kedua, teman-teman bisa tetapkan target agak jauh ya. Nah, 113.500 itu masih oke. Nah, seperti ini bisa dapat 1:2,5 ya. Nah, ini dari saya, pandangan dari saya, apalagi momentum hari ini masih cenderung kuat turun seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia sideways kecil, membentuk satu pola, potensi terjadinya pola. Nah, dia berpotensi untuk turun ke sini atau bahkan lebih jauh ke 382 Fibu, ya. Yang hold gold, nah ini dari King Nico nih, yang hold gold ya happy cuan. Tadi saya ikut entry sama King Nico, tapi saya TP-nya pendek di TP1, jadi wah, luar biasa memang King Nico ini. Hidup King Nico. Hail King ya, Hail King. Ya, ini dapat masukan dari King Nico, teman-teman bisa pertimbangkan penempatan SL Plus. Ini langsung pakai chart saya aja, King ya. Nah, King Nico juga sudah mulai pasang SL Plus. Jadi dengan di breakout-nya resisten ini bisa membuat gold berpotensi terbang ke sini ya, ke level sekitar 3654 teman-teman. Nah, 3654,5. Dan sebetulnya tadi ini ya, kalau saya pribadi ketika King Nico menyampaikan market structure-nya mengindikasikan akan naik, ya bisa juga kita sebagai seorang technical analyst melihat ini. Nah, ada pembentukan meskipun nggak terlalu rapi ya, menyerupai ascending triangle, teman-teman. Nah, meskipun nggak rapi, dan ini memang sudah diberikan seperti ini ada kemungkinan dia ke sini. Ya, itu dia. Kalau false breakout, kita nggak pernah bisa tahu ya apakah nanti ini akan jadi false breakout atau enggak. Tetapi ya kembali ya, secara technical analysis ini bisa kita lihat sebagai memang satu kemungkinan dia akan naik. Perhatikan supportnya aja nih, swing low-nya aja. Terbukti semakin tinggi. Ya artinya dorongan dari buyer ini semakin kuat. Nah, ini dia sudah mulai kelihatan kan breakout seperti ini. Nah, dia berpotensi ke sini, teman. Yang masih hold ya itu tadi ya, silahkan dipertimbangkan penempatan SL Plus, atau kalau memang teman-teman mau menghindarkan dari resiko kena SL Plus dulu terbang ya tetap hold sesuai trading plan awal aja. Nah, bisa seperti itu juga. Ya, happy cuan. Ya, mantap King ya, itu ya. Hail to the King ya. Kembali ke BTC. Nah, ini BTC sudah breakout, teman-teman. Jadi saya habis ini akan coba share di channel dan juga di chat untuk peluang yang bisa diambil di Bitcoin. Saya minta waktu sebentar, King Nico silahkan
ini membantu teman-teman ya untuk menjelaskan terkait plan berikutnya di XAUUSD sembari saya tulis peluang di BTC USD. Udah. Plan saya hold keras teman-teman. Ya ini akun saya masih saya holding. Nih, TP di berapa, King? gimana bos sih? TP di berapa? TP ini coba cek 52 aja 161.8-nya apakah di break atau enggak. Kalau ini di break mau di hold lagi nggak apa-apa. Kita kan tadi ada 3 acuan ya. Sampai 3657 inilah tertingginya lah. 57 ini masih oke. Nih kalau akun saya ini masih running. Ya ini teman-teman modalnya tadi dari awal 2 juta, sebenarnya udah recovery. Kondisi running sekarang ya, running profitnya 4 juta teman-teman. Mantap lah, mantap. Oke, ini sambil seperti ini bisa ya teman-teman. Pakai gini, set. Si oke lah ya, lipat-lipatnya. Oh, candle-nya candle terbang teman-teman. Mantap, mantap. TP sebagian hari ini profit 100%, mantap. Ya, yang tadi kena stop loss recovery juga teman-teman. Saya juga ini full recovery. Sudah set SL plus jadi aman transaksinya kalau di hold. Nah, ini ya saya biarkan lah targetnya ke sini, ke atas ini. 52 ini sambil pantau dulu. Kok tim Hakiki sih? Ini typo ini, harusnya Hakiko teman-teman. Izin SS layer ya. Boleh, silahkan di SS teman-teman. Masih ada resisten lagi. Nah ini resisten di atasnya ini. Macam Raja Majapahit. Ini kayaknya saya salah pilih ini teman-teman. Full muka mau SS ya. Boleh, silahkan. Sambil kita pantau ini. Time frame kecilnya. Ya ini di hold aja kalau saya. Apakah masih bisa entry lagi? Better jangan. Kalau mau entry sekarang pun stop loss acuannya juga agak jauh teman-teman. Ya wait and see dulu aja. Kita tunggu ini kena di resistennya dulu. Seperti itu. Gimana? Senyum yang indah. Oke, mantap. Oke ya, boleh dilanjut sama Prof Anton. Udah di-share di ini ya, kolom chat. SL Plus di mana? Saya SL Plus BP. Ini saya SL Plusnya 3642.5 teman-teman. Ya, 3642.5. Jadi ya masih sangat jauh sih kalau dari sekarang. Harga ini sekarang masih sekitar 600-an poin. Masih oke lah. Seperti itu kalau dari saya. Sepertinya akan turun. Ya kita pantau aja. Ini masih kondisinya kan setelah di break dia ada koreksi kecil-kecilan di time frame yang kecil. Baiknya set BP atau TP sekarang. Kalau mau TP sekarang boleh. Nggak masalah ya. Acuan TP kita kan sebenarnya malah di sini 3646 tadi. Kalau mau hold sampai TP2 yang di 3652 silahkan pasang BEP. Atau ini opsi lain ya. SL Plus taruh di TP1. SL Plusnya 3646 ini. Taruh di situ. Itu lebih aman. Jadi teman-teman ketika kena SL Plusnya itu masih ada profit teman-teman. Gitu ya. Wah ini Bos Narko ini tambah buy lagi. Oke. Kalau saya hold 3 transaksi aja cukup teman-teman. Nanti soalnya kalau saya tambah lagi SO-nya ini tambah naik. Ya, tambah naik jaraknya masih kurang oke. Ya kecuali ini atas di break lah. 52 di break saya tambah masih oke. Stop loss-nya kan nanti nggak jauh-jauh banget. Masih di sekitaran bawah ini. Karena layar yang paling besar kan bebannya di bawah. Seperti itu. Itu kalau dari saya. Happy cuan teman-teman. Nah ini agak apa namanya ganjel di saya pakai ini. Oke lah. Udah di SS kan tadi. Itu ya. Paling-paling kalau memang dia turun, dia akan ini sih, coba retest di resistennya. Resisten become support, teman-teman. Nah, dari pola candle saat ini, ya kita pantau aja. Seperti itu. Oke? Gemoy katanya. Ya memang bos ya, saya memang gemoy. Cara pasang BEP gimana? SL teman-teman level stop loss-nya itu karena ini transaksi buy, taruh aja di atas level entry teman-teman. Saya ini kan ada ini ya, BEP line atau break even line. Itu untuk tahu level transaksi saya
itu floating null-nya di mana, ya, atau ibaratnya entry awalnya. Nah, saya pasang di atasnya itu dikit. Jadi memang saya biasanya pasang SL plus itu SL plus BIP. Gitu ya. Atau kalau teman-teman bingung, misalkan cuma satu transaksi, dua transaksi, ya bisa-bisa aja. Jadi ini stop loss-nya ditaruh di atas per transaksi. Pendek-pendek aja nggak apa-apa. 10 poin, 15 poin masih oke. Tuh. Salut bisa tenang gitu, gimana caranya? Kalau saya udah langsung TP aja. Ya, kalau dari saya sih latihan ya. Banyak-banyak latihan, banyak-banyak hold, sering hold transaksi agak panjang, yang penting pasang SL plus. Itu. Awal-awal memang agak berat kalau buat saya ya. Jadi biasanya kan udah modal besar pengennya di take profit. Cuman kita masih ada target lebih jauh lagi, yang dimana masih possible, masih realistis. Ya dari situ saya latihan. Kayak kemarin tuh saya hold agak panjang, udah running sampai berapa? 20 juta dari modal 2 juta atau 3 juta. Akhirnya kena SL plus, tapi ya udah. Masih sesuai dengan plan awal. Ya, plannya itu SL plus sebagai resiko terakhirnya. Terus modal saya juga nggak hilang, teman-teman. Jadi masih bisa cari peluang lagi dengan sisa modal yang ada. Tuh, bahkan kalau kadang saya set SL plus-nya juga runningnya udah agak jauh, saya SL plus-nya tinggi sekalian. Pasang SL plus malah kena SL plus-nya. Sedikit tips gini, kalau mau pasang SL plus, pastikan transaksinya ini runningnya udah agak jauh duluan. Atau minimal kita set trading plan ada TP1, TP2. Paling nggak kena TP1 dulu. SL plus-nya pendek dulu aja. Ketika udah mulai running, baru ditambah pelan-pelan. Harus bisa ikhlas ya, itu betul. Yang penting ikhlas ya. Nah, malah Bos Giman ngasih pantun. Iya, happy cuan lah, happy cuan teman-teman. Yang masih hold, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Ikhlas dan bersyukur, betul. Profit berapapun disyukuri, kena SL plus ya, ikhlas teman-teman. Nah, ilmu yang bermanfaat SL plus NPE-nya. Oke. Ilmunya cuma 3. Ojo gelo, banyakin ilmu konsisten. Ya, betul. Sangat setuju. Nggak boleh gelo. Gelo itu apa ya? Nggak boleh nyesel. Nggak boleh nyesel. Terus perbanyak ilmu, perbanyak cari-cari atau pelajari ilmu. Kalau saya sih suka riset-riset ya teman-teman ya. Riset sistem trading, riset trading plan. Apalagi kayak di Gold ini kan saya nemu beberapa teknik dengan kombinasi FIBO, kombinasi cluster area. Kemudian ada area support resisten, itu saya riset terus teman-teman. Bahkan cari area pantulan yang cukup oke kayak gimana. Kalau misalkan ada info baru atau tambahan ilmu baru ke saya, ya saya coba pelajari juga. Tuh, nah pastinya daripada MC, betul. Ilmu trading nggak ada habisnya. Kita mau belajar pun nggak ada habisnya teman-teman. Pasti selalu ada yang baru. Nah tinggal kita perbanyak aja cari ilmu. Kayak Prof. Anton tuh, dia fundamentalnya menurut saya luar biasa, kuat kan. Dan nggak gampang loh teman-teman analisa fundamental seperti Prof. Anton itu. Ya makanya dia disebutnya profesor sekarang. Ya jujur saya baru nemu apa ya, ibaratnya teman atau sahabat yang memang benar-benar mendalami fundamental ya baru Prof. Anton ini. Udah gelar prof ya, itu kan. Udah gelarnya udah L profesor teman-teman. Makanya manggilnya sekarang profesor. Aku ikhlas bisa, aku dapat transferan masuk ya. Belum saya TP kok bos, masih running. Jadi belum bisa transfer saya. Kalaupun udah TP nanti ya, saya nggak bisa transfer juga teman-teman. Karena masih belum saya withdraw kan gitu. Nah itu mungkin boleh sambil ini ya, sambil kita pantau, sambil sharing-sharing. Atau teman-teman kalau ada request lagi silahkan disampaikan. BTC udah di-share peluangnya dari Prof. Anton tadi. Peluang sell ya berarti ya? Ya. Itu ada peluang sell, SL 115-200an teman-teman. Ya TP-nya lumayan, cukup oke lah. Itu untuk scalping masuknya BTC ya. Itu Prof. Anton mungkin bisa dijawab. Belajar dari mana jos fundamentalnya? Oke teman-teman, sembari menunggu floating di food, buat teman-teman masih food, saya mau coba lanjutkan ya. Tadi King Niko sempat bahas analisa di beberapa pair forex. Saya punya beberapa pandangan setelah barusan saya cek ya. Melengkapi aja, poinnya yang disampaikan sama King Niko itu saya sepakat. Yang pertama saya akan lihat dari GBP USD dulu. Oh ya, sebelum ke situ, saya ini mau bahas ini sama teman-teman.
Nah, ini adalah pergerakan chart di indeks dolar atau DXY. Kalau di HFM itu namanya USD Index. Nah, ini kita bisa melihat bersama-sama kalau dia yang sebelumnya bergerak di dalam range sideways seperti ini. Ya, ini kita bisa tandai area sideways resistennya, kemudian supportnya, meskipun bisa ini juga ya, bisa kayak membentuk trend line. Tetapi poinnya dia sekarang sudah mulai kelihatan keluar ya setelah dia breakout, sempat masuk lagi dan ini dia sekarang sudah keluar dari support trend line-nya dan ada kemungkinan untuk terus bergerak melemah. Nah, jadi dengan adanya potensi pelemahan di indeks dolarnya, praktis teman-teman yang pengen mencari peluang di major pair, ya bisa coba prepare buy. Hari Jumat yang lalu saya sempat sharing ke teman-teman kalau saya mengamati sesuatu yang cukup unik ya, karena di antara 3 pair major yang teratas ini, bukan teratas dalam artian ranking ya, tapi saya tuh suka pantau ini, GU, AU, dan EU. Kalau kita coba perhatikan ke AU, dia lebih dulu breakout breakout dari sideways-nya. Nah ini, ketika GU dan EU-nya masih sideways, tetapi AU ini sudah mengindikasikan kalau, wah aku mau naik duluan nih, ayo kalian ikut. Nah, kesannya seperti itu. Nah ini, dan hari ini terbukti ini teman-teman mungkin pernah dengar juga ya, ada istilah RBS. Kalau nggak salah RBS atau apa ya, lawannya RBS apa ya, saya lupa. Bener ya? Oh, bukan RBS, Rally Base Rally, RBR, bukan RBS. Satunya DBS ya, Drop Base Drop. Nah ini bisa kita sebut sebagai hal yang sama. Nah, rally membentuk base, dia rally lagi. Nah ini koreksi. Ini ada kemungkinan dia akan rally lagi teman-teman. Ini di AUD USD. Nah karena AU sudah mengindikasikan dia keluar dari sideways dan akan naik, diiringi dengan pelemahan di indeks dolarnya. Nah ini untuk GU, saya melihat hal yang sama. Nah ini kelihatan ya di chart daily-nya, yang mana pergerakan GU ini dia sudah break high di tanggal 24 Juli. Berarti sudah kurang lebih 2 bulan yang lalu, hampir 2 bulan yang lalu, high-nya ini sudah ditembus. Nah ini kalau secara teknikal saya melihatnya ya ini akan ada kemungkinan dia naik. Ya terjauhnya dia bisa sampai sini. Nah karena apa? Menariknya tuh level 1.37 sekian, ini merupakan level high yang kalau kita naikkan ke weekly, nah ini dia terakhir dicapai itu kapan ini? 30 Juni. Dan kalau berhasil break ini, wah ini bisa menjadi satu indikasi GU ini naik sampai ke sini. Nah ini saya sampaikan dulu aja kemungkinan-kemungkinan secara jangka panjangnya kalau indeks dolarnya beneran lanjut melemah. Apalagi pelemahan ini sangat mungkin terjadi kalau nanti tanggal 18 dini hari atau ketika kita sambut riset FOMC, ternyata Jerome Powell melakukan pemotongan suku bunga sampai 3 kali ya, sampai akhir tahun 3 kali pemotongan suku bunga. Atau misalkan besok Kamis itu pemotongannya bukan 25 BPS tapi 50 BPS ya, ini bisa langsung turun teman-teman. Ya paling nggak ke sini lah, atau mendekati ke ini ya, ke support trend line-nya ini. Ya jadi teman-teman tadi yang request di GBP USD sebetulnya bisa prepare peluang buy, dan kalau mau ambil buy dengan catatan ini bisa menjadi satu kondisi ini ya, peluang untuk jangka panjang ya nggak masalah. Ya, cuman kalau teman-teman untuk intraday dengan jarak TPSL yang mencapai 1000 poin ya tentu ini perlu dipertimbangkan ya. Tapi kalau untuk swing trade yang floatingnya mungkin bisa sampai 3 hari, 5 hari, bahkan 2 minggu gitu ya, ya ini menjadi satu trading plan yang cukup bagus. Kalau mau sabar ya teman-teman bisa ini dulu, bisa waiting dulu, nunggu dia koreksi, biarkan dia naik dulu kayak gini. Nah, begitu dia koreksi, membentuk satu low yang lebih tinggi, kita baru ikut entry buy. BTC entry sekarang bisa masih bisa, ini harga kan masih sedikit naik ya, jadi entry sekarang malah dapat harga yang lebih bagus buat teman-teman yang pengen entry di BTC. Nah, saya lisan aja ya, nanti kita cek lagi. Nah ini kan lebih tinggi dibandingkan harga entry yang tadi saya sampaikan. Saya pun ada open posisi, cuman ini masih floating minus. Jadi kalau mau entry sell sekarang ini masih oke.
Yaitu dari saya GBP USD. Kemudian untuk Euro USD-nya, nah sama. Ini dia bergerak menguat dan saya melihat adanya kemungkinan dia menuju ke ini area ini teman-teman. Abu-abu ini adalah high yang tercipta tanggal 24 Juli ya sama kayak GU. Nah, ada kemungkinan dia sampai sini. Nah, nanti kita akan evaluasi lagi atau analisa ulang, kita update analisanya. Kalau sampai sini memang dia masih menunjukkan momentum naiknya yang kuat, ya kemungkinan dia akan ke sini. Nah, seperti itu ya. Itu dari saya untuk malam hari ini. Kalau teman-teman mau entry, ya kembali. Stylenya seperti apa? Kalau untuk swing trade itu saya masih oke. Masih bisa mendapatkan rasio SLTP yang cukup bagus. Nah, ini 1:1 masih oke teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk scalping, ya tentu ini kurang pas ya, nggak ada momen entry-nya. Jaraknya masih oke sih, ini 500 poin. Kalau kita tempatkan SL-nya di bawah swing low terakhir, dengan target TP di sini ya, di high 1.182 sekian-sekian. Nah, itu untuk GBP USD dan juga Euro USD. Kemudian tadi saya juga melihat ada analisa di GBP JPY yang mana kondisinya mirip sebetulnya. Dia sudah breakout dari kondisi sideways-nya, yang mana saya melihat sideways-nya ini cukup lebar rentangnya dan ini sudah keluar. Ya, sudah keluar dari sideways-nya dan low yang terbentuk pun semakin tinggi. Ini sudah kelihatan ya, trennya sudah mulai fix, mulai bergerak uptrend. Nah, kalau mau entry di GBP JPY dengan level harga saat ini masih bisa. Nah, stop loss-nya pede aja teman-teman, 600 poin dengan target TP 118. Nah, kita bisa dapat perbandingan 1:2. RR-nya ini masih oke. Ya, itu update dari saya melengkapi yang disampaikan oleh King Nico. Nah, monggo silahkan teman-teman yang merasa cocok, siap dengan resikonya, monggo ambil peluangnya. Nanti saya akan share di channel juga ya teman-teman ya. AUD CAD boleh banget. Ini AUD ini lagi menguat soalnya memang teman-teman. Saya pakai IE yang AUD CAD sudah ada transaksi juga. AUD CAD. Oke, kita cek ya AUD CAD. Nah, ini di time frame 4 jam kelihatan banget ya. Dia momentum naiknya setelah sebelumnya kita bisa lihat dia sideways. Nah, sideways-nya memang seperti ini. Nah, mungkin di sini ya. Nah, seperti ini. Dia sudah mulai breakout di level ini, tapi masuk lagi bentuk low yang lebih tinggi dibandingkan low terakhirnya. Nah, kemudian dia impuls seperti ini. Dan ini ya saya masih melihat adanya kemungkinan dia untuk lanjut naik, teman-teman, untuk AUD CAD. Ya, simple saja ya, dengan pembentukan high yang lebih tinggi, kemudian low yang lebih tinggi seperti ini. Nah, ini kan lebih tinggi semua ya. Jadi masih ada kemungkinan dia lanjut naik lagi. Ya, kita perlu amati dulu. Ini bisa menjadi pola ya, ini juga bisa. Misalkan nah seperti ini. Nah, kita tinggal nunggu low-nya. Low-nya nanti mau seperti apa. Kalau dia tertahan lebih tinggi tapi mendekati sejajar ya, kita bisa asumsikan kemungkinan besar dia akan bentuk pola seperti ini. Nah, bisa menjadi bullish flag. Kemudian dia mantul, breakout resisten dan naik. Kalau ternyata nanti low terakhirnya ditembus, ya kita perlu cek dulu. Nah, apakah bisa menjadi pola seperti ini? Nah, tapi poinnya adalah saya melihat AUD CAD ini berpotensi untuk lanjut naik. Nah, ini juga mulai bisa dipantau ya teman-teman ya, menggunakan IE yang ada mengandung pair AUD CAD. Nah, mulai dipantau-pantau. Selama masih drodonya masih aman ya, masih under 30%, tidak perlu khawatir. Tapi kalau misalkan ada di antara teman-teman yang menggunakan IE dan drodonya sudah mendekati 30%, ya silahkan saling info aja ya. Boleh request analisanya di live stream seperti ini. Nah, UD CAD malam hari ini belum ada peluang instan ya, jadi saya akan wait and see dulu. Menjawab juga nih, tadi ada yang bertanya, belajar di mana bisa ini menguasai fundamental.
Saya belajar secara otodidak, ya otodidak berawal dari ketertarikan saya mengamati, mencermati pergerakan berbagai instrumen, mulai dari forex, kemudian gold, kemudian kripto seperti ini, juga di indeks saham karena saya dulu juga masuk ke dunia keuangan seperti ini juga berawal dari saham. Ya, meskipun ini sedikit sharing agak apa ya, kalau saya ingat ceritanya agak lucu. Sebetulnya awalnya tuh saya saham tuh nggak yang benar-benar pengen trading. Karena dulu saya tuh pernah ikut asuransi yang ada unit link-nya. Teman-teman pasti tahu. Unit link itu kan asuransi yang ini ya, kalau agennya menjelaskan itu sebagian uang yang kita bayarkan itu akan dikelola di instrumen saham. Ya cuman saya merasa apa ya, merasa sedikit kecewa aja ketika setelah 2 tahun jalan ternyata uang yang katanya ini bisa bertumbuh kok malah minus. Nah, ya simpelnya seperti itu. Nah, daripada saya bingung nanya agennya juga dia nggak bisa menjelaskan, akhirnya saya belajar sendiri. Nah, awalnya di saham. Makanya kalau teman-teman yang pernah ikut live trade, terutama yang sudah lama ya sering ikutin, saya kan pernah sharing. Saya masih ada gambar-gambar analisa teknikal di saham dari tahun 2020, 2021 masih ada sampai sekarang. Nah, baru setelah itu saya masuk ke forex, terus masuk ke gold dan kripto. Nah, semakin saya belajar secara luas, saya merasa ini ternyata ada hubungannya gitu loh, ada kaitannya antara satu instrumen dengan yang lainnya. Dari situlah saya mulai mempelajari secara otodidak dan ya ini mulai mendapatkan apa ya, mendapatkan suatu sintesis atau benang merah bahwa ketika data ekonomi mengatakan A, bisa jadi instrumen X ini akan naik atau turun, instrumen Y akan naik atau akan turun. Iya, betul, saling berkorelasi. Dan tadi saya sepakat juga ya, ada yang menyampaikan nih teman-teman tadi yang bilang belajar tuh nggak ada apa ya, hidup sampai tua tuh belajar, hidup sampai tua belajar sampai tua. Saya sepakat. Demikian juga kalau kita masuk ke sini ke dunia keuangan seperti ini kita juga nggak akan dituntut untuk tidak henti-hentinya belajar dan beradaptasi, teman-teman. Boleh kalau teman-teman banyak yang minta, boleh lah kita bisa belajar bersama lagi ya, belajar fundamental. Dulu memang kita sudah pernah adakan di hari Sabtu ya. Kenapa Sabtu? Karena kalau kita belajar fundamental kan kita nggak akan langsung bersentuhan dengan transaksi instan. Nah, itu bedanya dengan kalau kita ngadain webinar atau apa namanya, edukasi technical analysis. Kalau technical analysis misalkan kita mau bicara apa, pivot point atau apa, ya kita bisa langsung praktek saat itu juga, atau chartis kayak yang tiap hari live chat kita bawakan. Nah, kita bisa ya langsung entry di market bisa. Tapi kalau fundamental lebih ke cara kita mengantisipasi market, melihat market secara jangka panjang. Ya silahkan ikut saja. Makanya kalau teman-teman memang banyak yang request, ya ini nanti bisa dipertimbangkan ya, kita akan cari waktu bersama-sama di hari Sabtu untuk mulai pelajari dari basic dulu lah, fundamental ya. Sepertinya universitas saya butuh dosen. Wah, kalau dosen itu kan ada ketentuannya ya, sehingga apa ya, bukannya saya keberatan, tetapi saya belum sampai selevel itu ya teman-teman, yang untuk sampai bisa mengajar di kampus ya, itu harus ada ketentuannya. Kalau asal harus S2 ya, apalagi kalau yang diajar S2 berarti saya harus S3 dulu, tapi kalau yang diajar S1 ya minimal S2. Dan banyak ketentuan yang lain. Nah, saya kalau mau sharing atau edukasi kayak gini aja lah, di live chat aja. Boleh nanti kita bikin kelas-kelas gitu ya, kalau memang teman-teman tertarik untuk secara detail gitu ya mempelajari misalnya CPI, kemudian NFP dan lain sebagainya ya, kita bisa buat modular ya, sehingga lebih spesifik, lebih terfokus juga bisa. Karena waktu itu kan kita hanya bicara basic pun masih ini banyak banget materi yang saya bilang itu hanya kulitnya. Prof, untuk teknik chartis apakah akan diupdate? Yang di draft belum diupdate. Oh, bisa nanti bisa diupdate juga. Meskipun yang di draft yang sekarang kita lampirkan ya itu dasarnya seperti itu. Ya mungkin kalau nanti mau ditambahkan ya bisa dimasukkan kayak yang pernah saya sampaikan ya. Ada hubungannya dengan Elliott wave theory misalkan, atau Dow theory. Nah, itu bisa dimasukkan juga di situ. Bos gimana? Kelas FM Scalping King ya, sama King Nico, benar sama King Nico. Kelas fundamental lah bisa bareng sama saya. Live trade bersama King dan Prof setara 3 SKS.
Saya pernah membuat ini sih, membuat lelucon ya. Kalau teman pengen belajar ini ya trading benar-benar mau mendalami. Jadi trading kan luas dan juga dalam. Nah, kalau mau benar-benar mendalami memang bisa dibilang kayak teman kuliah berapa? 190 SKS mungkin ya. Ya, cuman teman-teman ini nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir, jangan merasa terus dimensi terbebani. Wah, ternyata susah. Enggak. Teman-teman dengan ikut live trade kayak gini aja sudah mendapatkan banyak hal, termasuk edukasi seperti ini. Jadi apa yang disampaikan Bos Narko, disampaikan oleh Bos Ade, saya dan juga tim Niko tentunya itu adalah sudah merupakan satu kesimpulan dibungkus dengan pengalaman. Ya ini yang kami bagikan ke teman-teman semua gitu. Dan kami ya transparan apa adanya gitu. Terutama jadi NSA, NS Academy. Wah, NSU. Oh iya, akademi sudah ada ya, udah ada akademi ya. Ya ini jangan offset ya, dikasih peluit, print gitu. Nah kita NST aja, NS Street aja udah cukup. Ini Bos Narko harusnya nih, bentar saya cari dulu masih. Oh ternyata ini ya, beliau ini pas sudah live duluan, karena lagi di Malaysia sedang ada kegiatan mungkin ya, jadi ya kita nggak tahu ya kayak gini kok ya. Bisa jadi tapi ya udahlah. Besok pas misalkan ada Bos Narko tuh, silakan teman usulnya, bosnya ini bisa nggak nih jadi apa misalkan tadi ya selain NSA udah ada ya akademi di sebelah ya, yang lain apa. Bos Ade kemana kok jarang? Tadi siang nongol ya kayak gini kok ya, tadi siang ikut ya. Betul, ikut tadi siang ikut. Jadi Bos Ade bukan ngilang, ada. Cuman emang sometimes gantian sama saya karena saat ini saya dan Bos Adi itu sedang terlibat di satu pekerjaan yang memang kita harus ini, misalkan siang saya nggak bisa, berarti saya ngisi malam. Bos Adi udah siang kan, berarti malam ini beliau off dulu. Selang-seling. Bos Niko pun juga enak sekarang, kalau misalnya pas beliau berhalangan, King Niko berhalangan, ya masih ada saya dan Bos Adi. Ya, karena ini ya tadi kembali ke masalah belajar ya. Saya pada akhirnya belajar teman-teman untuk berani mengambil peluang-peluang scalping kayak King Niko, yang mana tentu caranya berbeda dengan apa yang selama ini saya kuasai. Saya kan cenderung konservatif, menunggu validasi baru entry ya. Sekarang mau nggak mau, dengan adanya King Niko live trade seperti ini, saya pun belajar. Oh ternyata dengan pengamatan secara ini ya, secara teliti di level 618786 goldnya ini potensi mantul, ya udah hajar aja. Nah itu kan salah satu contoh bentuk saya belajar mempelajari hal yang baru gitu loh. Nah, cuman ini risk-nya aja di manage karena level-level Fibonacci ya, misalkan kita ke M5 gitu ya, ini kayak gini. Kita ke M5. Nah, contoh lah nih di pergerakan chart sekarang. Nah, ini kan dia masih kelihatan tertahan di 1272. Poinnya adalah level-level ini nih bukan suatu level yang baku yang mana ketika tersentuh akan selalu mantul. Ya ada contohnya kalau tadi kita berasumsi ini sampai 618786 ini dia akan turun lagi. Ya kalau kita sell di sini, nge-sell di sini gitu ya. Misalkan di atas setbase-nya kayak gini. Ya ini tentu akan kena SL. Nah itulah kenapa kita perlu kasih batasan resiko. Ya kalau kita full margin berarti yang kita atur adalah nominal uang yang kita depositkan. Nah itu yang diatur itu teman-teman. Apa nih? Kalau mau re-entry ya kayak gini kok ini ngasih gambaran nih. Cuman ini ya King ya, ini sudah agak naik ya King Niko ya. Ya ini kalau mau entry sekarang ya berarti trading plan-nya diganti. Mungkin yang saya lihat ini SL-nya di sini, TP-nya di sini. Nah, itu yang saya lihat. Nah, tinggal King Niko setuju atau enggak? Kurang ya, oke. Anak kemana? M16, oke. Tahan di mana, King? Oh, ya, benar. Ya, ini bisa menjadi satu acuan juga. Betul, masih ketahan. Ya, acuannya gampang sekarang di M15 ya. Kita sudah ada sistem scalping, yang mana kalau dia nanti breakout dari hack yang ini, nah ini jadi peluang buy. Ya, stop loss-nya di sini, benar. Teman-teman ini yang masih menunggu
peluang di gold, ya bisa seperti ini ya, manfaatkan seperti ini. 1:1 kayaknya sih masih bisa, coba ya. Kita misalkan nanti, nah 1 banding masih oke lah, ya masih oke. Ya di 55,52. Nah masih oke banget. King Nico sudah bersabda oke banget. Tinggal tunggu konfirmasi aja dia naik breakout dari ini high candle sebelumnya di M15. Jadi wah udah trigger. Saya belum pasang pending order. King Nico close. Mau share screen nggak King Nico? Biar King Nico share screen dulu teman-teman ya. Nanti bisa lanjut cerita-cerita lagi. Sorry, mic-nya belum nyala ternyata. Sorry teman-teman ya. Ini tadi saya close. Ya lumayan lah. Dapat apa namanya? Dari 800 ribuan tadi ya jadi 6 juta ini. Profitnya udah cukup. Itu, profitnya tumbah-tumbah. Ya ini, ambil kita tunggu next peluang aja. Pas banget ini saya TP. Karena saya lihatnya ini jadi resisten cukup kuat ya. Ada potensi memang dia itu bikin seperti false breakout dulu. Entah nanti dia akan koreksi dulu, bisa buy on retest juga. Ya atau kalau memang ini di break, ya udah dia bisa lanjut naik teman-teman. Cuman saya close duluan di sini. Gitu, udah cukup lah. Growth-nya ini berapa persen berarti? Dari ya anggap berapa 1 juta. 500% lebih lah saya rasain. 500%-nya itu sekitar 4 jutaan kalau dari 800. Mungkin 600% lah, sekitar 600%. Ya cukup lah buat hari ini, malam hari ini ya. Happy cuan yang ikutan. Tadi ada yang buy di retest juga nggak? Pas retest di buy tadi ada atau nggak nih teman-teman? Kan kalau untuk sekarang sih saya belum lihat jadi peluang sell. Ya ini kondisinya masih seperti ini, jangan di sell dulu. Malah tunggu dulu aja kalau mau sell 57 ini yang jadi acuan. Tuh, lupa apa ini? Bos gimana lupa apa ini? Mencet buy terus dari tadi. Oke. Sampai mentok, sampai doing-doing ya ini. Nah, thanks nih profit 110%, mantap. Ya, tempat saya juga udah clear teman-teman, udah close. Ya, udah close juga. Terus nih buy di RBS bisa buy di resistance become support. Oh, maksudnya apa ini? Lupa buy di ini ya, di retestnya tadi. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting ini udah close duluan. Saya memang target awalnya kan cuma di 52 ya teman-teman. Ternyata breaknya seperti ini, jadi saya nggak ambil yang jauh-jauh dulu lah, sambil lihat pantau dulu. Biasanya ada koreksi-koreksi kecil. Ini pun koreksinya dia pas banget di resisten become supportnya. Nanti entry lagi 369 kena TP, mantap ini ya, luar biasa. Jadi benar-benar manfaatin peluang. Tombol sell-nya hilang. Kalau bisa dimatiin sementara dimatiin dulu aja. Ya, baik nambah-nambah ya. Oke, yang mau hold saya kasih acuan berikutnya. Next levelnya itu pertimbangkan di antara 56 sampai 57 lah untuk TP-nya. Yang penting pasang SL Plus dulu. Ini pasang SL Plus-nya bisa taruh di ini RBS-nya di bawahnya aja. Ya sekitar 3646 tadi masih oke lah SL Plus di situ. Ya. Akun permodalan growth 80%, mantap banget itu, luar biasa. Profit 30% lumayan lah buat beli nasi goreng ya. Kalau saya buat beli nasi goreng juga lumayan bos sih. Masih cukup. Nasi goreng sama es teh ya masih cukup lah. Sama Starbucks nggak, Bos? Enggak lah, Starbucks enggak dulu. Ya kebanyakan minum terakhir ini teman-teman. Enggak tahu ya, minum. Kan saya suka matcha ya. Banyakan minum matcha itu malah jadi perutnya mules. Terakhir saya ganti kopi. Kopi malah ini, takutnya kalau asam lambungnya kumat. Saya minum air putih aja, King. Nah, itu juga oke ya, air putih ya. Yang ada berapa persennya enggak atau air putih biasa? Itu. Oh, beli nasi goreng cukup, sak es teh, sak bagole juga, betul, sak gerobake. Kirain jadi hijau, enggak lah. Tadi pas TP pakai mana ya lupa, saya lupa pakai. Tapi nggak apa-apa lah, next. Next boleh kita apa namanya? Ini ya, kita biasakan pakai. Saya soalnya masih belum biasa, teman-teman. Saya pikirnya tuh awalnya itu yang bentuknya kayak agak padat bundar gitu kan. Ternyata datang-datang itu ini kayak karet gitu, teman-teman. Tapi ya udahlah. Itu.
Ya ini yang penting jangan greedy. Betul ya. Oke, jangan greedy, budayakan cukup, budayakan bersyukur teman-teman. Ya, yang penting kita udah dapat profit berapapun, udah ya itu cukup ya. Jangan jedak-jeduk lah. Saya nggak suka itu jedak-jeduk teman-teman. Aja gelo. Ojo gelo bener, jangan nyesel. Semoga yang BTC-nya dari Prof Anton tadi juga TP teman-teman. Jangan lupa cek WA. Oke siap, nanti ini ya saya cek ini. Soalnya kalau sekarang yang handle untuk WA itu nggak saya sendiri teman-teman, ada bos saya juga. Ya, jadi seringnya kalau teman-teman chat itu sama bos saya. Cuman kalau memang ada kendala atau butuh bantuan, biasanya saya bantu bos saya. Biasanya sih kayak yang terkait teknis-teknis ya. Itu. Seperti itu mungkin kalau dari saya. Dari teman-teman nih ada tambahan lagi nggak atau ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa ini ya, share di mana? Ditunjukkan profitmu. Ini tadi udah mulai banyak yang share juga nih. Boleh lah bantu ramein grupnya. Di-share di situ boleh. Mau di-share di Instagram, tag juga boleh. Update BTC boleh. Terakhir mungkin dari Prof Anton ya untuk BTC. Nah untuk saat ini saya akan stop share dulu teman-teman. Nanti saya mau withdraw profitnya dulu. Di repost nggak King? Pasti di repost dong. Kalau teman-teman tag saya repost nanti. Asal nggak aneh-aneh aja nge-tagnya. Masih malu share profitnya banyak merahnya. Nggak apa-apa sih, saya temenin. Ya, akun-akun saya beberapa, ini kan saya ada sekitar 4 akun ya. Ada satu akun tuh yang masih minus growth-nya. Gara-gara CPI kemarin. Tapi memang saya jarang pakai akun itu, jadi belum saya recovery. Recovery-nya malah di akun-akun yang lain. Jadi udah cukup lah. Mantap. Nah, monggo dari Prof Anton. Update dulu ya, kita update dulu sekilas untuk BTC. Saya pun ada posisi ya, ada posisi sell di BTC dan masih running loss teman-teman. Dan saya no hard feeling, artinya apa? Artinya kita sudah melakukan analisa dengan baik, yang mana momentum hari ini masih cenderung kuat turun. Dan kita follow the trend ya, dia turun seperti ini, membentuk satu pola. Breakout kita ambil sell ya, dengan target TP1 di sini dan TP2-nya di sini. Kalau naik terus gimana ya? Sudah, naik terus naik sell, yang penting kita sudah batasi resiko. Ya, karena memang BTC ini kan fluktuasinya termasuk tinggi ya, bahkan saya bilang setara atau sedikit lebih besar ketimbang gold untuk naik turunnya, pergerakan harga atau volatilitasnya. Untuk yang belum ambil sell, kalau memang mau ngikutin peluangnya, ambil peluang sell di level saat ini boleh ngikutin trading plan yang ini. Tapi kalau buy dengan alasan bahwa sekarang ini dia sedang di kondisi konsolidasi atau sideways, ya menurut saya ini kurang begitu bagus karena harga sudah terlanjur sampai tengah-tengah. Nah, jadi mungkin ada sebagian yang melihat, oh ini masih sideways bose ya. Ya benar juga ini sideways. Dia bergerak di rentang ini. Nah, cuman kalau mau buy di sini udah ketinggalan. Buy-nya sudah di bawah. Kalau memang mau melihat peluang buy karena sideways-nya. Ya, jadi yang bisa saya sampaikan seperti itu. Kalau mau ngikut sell yang bagus dengan alasan yang sama, sideways ya tunggu harga mendekati level ini. Dan stop loss saya kan yang saya tempatkan sedikit di atas ini, resisten. Harapannya itu sebagai toleransi atau buffer. Sehingga ketika harga mendekati resisten atau ada spike up kecil tuh, kita nggak kena SL-nya. Ya, itu tujuannya kita berikan spare teman-teman. Itu update dari saya ya untuk BTC. Gimana bos Giman? Silahkan. Kalau mau ada koreksi atau diskusi boleh sekali, sangat terbuka. Kalau nambah posisi nggak ada rencana nambah posisi. Belum jadi soalnya sistem ini ya, sistem yang bisa dipakai untuk AFM di BTC. Berarti SL-nya di 11522 berapa sih? 227102 ya? Oke, 115.300, 115.350 gitu masih oke. Kita kasih toleransi aja. Oke, bos, thank you. Oke, siap sama-sama. Bos gimana? Bentar, saya cek dulu gambarnya ya. Kita coba perhatikan bersama-sama. Nah ini.
BTC di H4. Ya, ini yang mau disampaikan apa nih, Bos? Gimana nih? Oh, minta dikoreksi mungkin ya. Kalau minta dikoreksi, yang digambar sama, kayak gambar saya tadi itu sama persis kayak gini. Ya, saya sudah sepakat dan justru yang saya lihat, ya ini di H4 berarti ya di H4. Nah ini dia sudah mulai beranjak turun atau memang ada kemungkinan koreksi. Nah, supaya lebih simpel pergerakannya, saya naikkan ke time frame daily. Nah, seperti ini. Ini kan di daily-nya kelihatan ya. Dia naik seperti ini. Nah, ini sudah jadi swing hack yang valid, yang bagus, diikuti 2 candle bearish. Ada kemungkinan dia akan lanjut turun. Nah, cuman ini dia. Cuman saya yang nggak bisa menjamin, memastikan adalah apakah dia turunnya ini langsung atau dia naik kecil dulu kena SL kita baru dia turun. Ini yang saya nggak bisa memastikan, teman-teman. Tapi saya melihatnya dia masih berpotensi turun. Oh, pertanyaannya adalah resisten kuat. Kalau dibilang resisten kuat, ya belum tentu juga sih. Karena kalau kita menggunakan classical resistance itu kondisional sekali ya, tidak bisa menjadi suatu acuan baku. Cuman ya area ini bisa menjadi satu ini sih. Nah, berarti yang dilihat kan ini ya. Nah, ini kan sama. Tuh, kalau saya tarik sama gambarnya. Ya memang menjadi resisten kuat. Tinggal kondisinya seperti apa. Kalau kondisinya seperti ini, ya kita bisa menilai ini jadi resisten kuat. Paling nggak pantulannya itu jelas gitu loh. Nah, 1, 2, 3. Ini ada 3 pantulan. Harga nggak mampu. Dan kita nilai kuat karena apa? Karena begitu dia nyentuh ini, turunnya dalam. Nah, dia nyentuh sini, nah ini turun. Sempat mau break, tapi gagal. Dia turun lagi. Seperti itu ya. Semoga menjawab ya, Bos. Gimana ya? Oh iya, saya menambahkan juga informasi terkait teman-teman yang sudah terima modal dan sudah mulai trading. Poinnya tuh bukan di berapa besar profit yang dikumpulkan ya selama 2 bulan. Poinnya lebih ke konsistensi ya. Ini saya ingatkan lagi supaya teman-teman nggak miskom atau nggak salah persepsi. Jadi yang kita minta atau kita belajar di sini, kita berikan fasilitas atau dari Bos Narko ya supaya teman-teman bisa benar-benar konsisten. Ya kalau sudah bisa 2 bulan konsisten, nanti teman-teman bisa coba ajukan atau klaim untuk mendapatkan modal yang lebih besar. Nah, tentu nanti akan kita cek dulu ya. Seperti itu. ETH, boleh ETH. Nah, ini tadi di awal kita sudah sempat analisa ya ETH. Nah, saya melihatnya seperti ini, ETH dia akan turun, cuman ada 2 skenario. Kalau saya melihat pergerakan terkininya di kondisi sekarang ini, ya dia bisa aja naik dulu, baru turun. Nah, naiknya ini bisa ngikutin ini, support trendline yang nantinya bisa kita manfaatkan sebagai resisten. Nah, dan kalau kita tarik Fibonacci, ini pasti area 50-an mungkin. Nah, bener ya, masuk ke area 50 Fibonacci. Nah, dia bisa jadi masuk ke 50 Fibonacci, baru setelah itu dia turun. Ini yang saya lihat untuk ETH. Ya, semoga menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, thank you juga ya. Apa lagi yang mau diupdate? Ya 57, 58 sesuai apa yang saya gambar ini teman-teman. Nah nanti kita bisa prepare sell. King Nico juga bersabda seperti itu. Kita kalau mau entry lagi ya sabar dulu ya, sabar dulu dia masuk ke 57, 56, 57 lah. Nanti kita baru lihat peluangnya. Kalau memang udah ada tanda-tanda tertahan di situ, ya kita bisa mulai coba untuk entry sell ya. JJ sudah dianalisa. Ya, sudah 2 kali dibahas, King Nico sudah bahas, saya sudah bahas ya, mungkin besok lagi ya. BTC sering banget nge-weak, iya ya memang seperti itu karakter-karakter BTC. Ini saya pernah sharing secara detail di BTC. Ini kalau saya tampilkan histori analisa saya, bisa kelihatan ininya teman-teman gambarnya coba ya. Nah itu.
gambar coret-coretnya. Ya memang ciri khasnya seperti ini. Ini karakter namanya, karakteristik suatu pair. Bahkan kalau kita naikkan ke daily pun ini bisa jadi false breakout. Nah, ini saya ingat nih, ini saya mau mendapetin profit ratusan dolar di sini nih. Udah lama tapi udah lama. Tipsnya kalau untuk menghindari weak, menurut saya nggak ada tips khusus maksudnya. Jadi yang bisa dilakukan ya tetap pasang ini batasan resiko. Ya kita nggak bisa mengharapkan terbebas dari yang namanya hentakan pergerakan harga seperti ini. Apapun ini ya, apapun time frame-nya, apapun brokernya teman pakai, dimanapun, ya ini namanya kalau harga dia memang aktualnya turun dalam ya akan turun dalam. Oke ya, ini terkait week di kripto atau BTC secara khusus. Nah ini udah mulai turun lagi, semoga lanjut turun dalam ya. Iya betul, memang sometimes seperti itu, sehingga itulah kenapa saya mencoba melakukan suatu riset lanjutan ya teman-teman ya di BTC, tujuannya supaya saya di momen-momen live kayak gini bisa berbagi peluang yang mana probabilitasnya bisa lebih bagus, karena kalau style saya yang dulu kan saya cenderung untuk ini ya, untuk hold-nya agak lama di BTC, dan ya apa namanya spare stop loss-nya pun juga lebih jauh menghindari week-week tadi itu. Tapi kan nggak semua orang eh, mampu secara equity menahan atau menyiapkan resiko yang lebar. Yang kedua, mentalnya. Nah, itu juga nggak setiap orang mampu tahan hold lama-lama. Nah, ini jadi evaluasi saya, karena begitu saya masuk ke NS, kemudian bertemu dengan teman-teman yang ternyata ya ini banyak yang pengen scalpingan juga, ya udah berarti saya harus menyesuaikan juga teman-teman, mempelajari hal baru lagi gitu. Ya, ini untuk goldnya. Ini King Nico mau bantu, mungkin ada update nggak di goldnya? Ini sudah mulai masuk ke area 56, 57. Cuman momentumnya masih kuat naik ya. Ini kelihatannya dia masih tebel-tebel kayak gini. Oh, King Nico bilang wait and see dulu, teman-teman. Subduckingnya wait and see dulu. Oke ya, kita wait and see dulu ya. Wah, malah di breakout teman-teman. Wah, malah di breakout. Untung kita nggak buru-buru sell ya. Tuh, King Nico bilang ke saya barusan, itulah pentingnya bersabar. Saya sampaikan teman-teman tuh. Bang Aje, saya juga ada trial untuk BTC. Ya, boleh kalau mau sharing-sharing. Nggak masalah ya, nanti bisa kirim personal chat ke saya. Nah, ini masih kuat naik kayaknya teman-teman. Saya mungkin akan pakai H4 ya, H4 saya akan pakai Fibonacci dari high ini ke low yang ini. Nah, ini dia berpotensi naik sampai ke ATH. Atau ke sini. Cuman King Nico lihatnya ada kemungkinan dia koreksi. Ya, ini coba ya kita lihat di H1, kalau pakai di Fibo di H1 swing yang saya lihat jelas tuh ini sih. Ini yang saya lihat dengan jelas ya. 2618 di sini, kalau di M30 mungkin pakai ini sini. Ah, ternyata King Nico pakai ini teman-teman, ketahuan ya. Ya, cluster ya ini ya. Nah, yang poinnya ini ada kemungkinan sampai sini dia koreksi dulu. Ya, berarti kita sabar dulu. Dia koreksi kayak gini, masuk ke ini lagi ya, ke area abu-abu, baru bisa jadi dia akan naik. Oh, H4-nya dari sini ke sini katanya. Ya sama, H4-nya sama. Nah, ini jadi cluster ya, teman-teman, jadi cluster. Nah, ini kalau mau dapetin pucuk ya tinggal sell aja, teman-teman. Cuman ya ini, kalau versi saya ya, tadi saya sampaikan
satu, yang pertama kita entry belum ada validasi. Yang mana kalau kalau mengacu ke ilmu technical analysis di trading, ya betternya kita entry setelah dapat validasi. Yang kedua, kalau kita nge-sell langsung di sini, di mana kita mau ngasih SL? Apakah cukup dengan acuan berapa? Mau kasih spare berapa? 500 poin. Ya, belum tentu juga dia sampai 500 poin terus turun. Bisa jadi dia naik kayak gini terus baru turun bisa. Ya, itu acuan-acuan itu harus diperhatikan juga, teman-teman. Ketiga, ini candle-nya aja masih secara price action ya kelihatan banget dia masih kuat naik kayak gini, tebal-tebal kayak gini. Candle apa? Tokat Gokong ya, King ya. Nah, itu Sun Gokong juga pakai mahkota, teman-teman. Iya, bener ya, King Niko ya. Ya, jadi jangan terburu-buru dulu ya untuk nge-sell sekarang. Nah, kecuali ini mulai ada tanda-tanda tertahan di sini, nanti candle berikutnya mulai ada candle-candle yang mengindikasikan dia turun ya, baru kita akan coba sell. Kalau sekarang jangan dulu lah. Atau ini mungkin mau ada yang averaging, mungkin masuknya jangan langsung dihabisin di sini, mulai masuk tipis-tipis dulu juga, ya itu bisa dipertimbangkan juga. Ini King Niko mau berbagi pandangan. Dari saya seperti itu teman-teman ya. Mungkin dari saya cukup ini dulu, seperti ini dulu. Saya kembalikan ke King Niko. Monggo King Niko. Oke, saya mau sharing teman-teman. Jadi saya ini iseng-iseng ambil sell. Ya, saya ambil sell, stop loss 500 poin. Ini saya taruh pendek aja, 3666.3. Take profit ya 1/1 aja. Ini kan 500 poin ya. Kita ambil 500 poinnya di sini. Nggak usah yang panjang-panjang. Nah, ini memang udah siap resiko karena memang saya pakai lotnya ini lot mini, teman-teman. Nggak yang besar-besar banget. Kita ambil ini aja 1/1-nya. Ini kan juga cluster cukup bagus. Nah, di sini atau pas ini retestnya, tunggu retest ke sini juga. Kalau memang ini dia koreksi turun dulu ya. Ini kan pas di cluster. Tapi kalau memang ini di break, ya udah saya nggak ambil transaksi dulu. Gitu. Kita kalau mau buy sekarang juga telat sebenarnya. Nah, tinggal kita pantau ini aja, teman-teman. Ini kemungkinan kalau di break juga dia bisa kenceng. Karena dari momentumnya, volumenya seperti ini ya cukup besar juga. Itu jejaknya entry sell setelah tanda tertahan buy setelah koreksinya selesai, betul. Kalau sekarang counter trend. Ya ini iseng-iseng teman-teman. Iseng coba aja, siapa tahu memang bisa ambil peluang momen pendek-pendeknya. Kita ambil sell SL 500 poin aja pendek. Ini lotnya juga saya pakai satu aja. Sekali SL berapa ini? Cuma 500.000 teman-teman. Ya masih oke lah. Ini kalau udah running ya tinggal di SL plus. Itu aja. Iseng-iseng berhadiah, betul. Ya siapa tahu kan iseng-iseng berhadiah. Nah, tinggal kita pantau ini aja pergerakannya. Atau kalau mau kita ukur ya bisa ini Fibonacci. Seperti ini teman-teman. Ada 82 atau 50-nya. 50-nya pas di sini. Ini kan pas di resisten tadi. Jadi ya masih oke. Seperti ini. Saya jauhin sedikit lah. Siapa tahu berhadiah ya kan. Apalagi M5 kalau kondisi seperti ini memang ketahan cukup bagus. Itu. Ini dari saya. Iseng cari rejection, betul. Jadi nanti misalkan katakan ini turun ya ke mana namanya? Resisten become support yang di bawah ini 3657 tadi. Ya, kita bisa coba ini pertimbangkan cari buy, cuman buy-nya tunggu konfirmasi juga. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini mulai running profit. Masih tipis tapi. Ini news apa? Nggak ada news sih, saya lihatnya nggak ada news. Memang ini aja volume. Economic event. Oh, ini mungkin Prof Anton boleh kalau mau ini menambahkan. Ya, apa? Itu ada yang di-share di kolom chat itu. Kayak emang lebih ATH deh itu goldnya. Kalau ATH enggak sih, ATH-nya masih jauh. Mana tadi ATH-nya itu? Wait. Nah ini, ATH-nya masih sini. Ini saya tandai ya ATH ya. Nah ini ATH 367489 ya, masih di situ. Masih di 74 teman-teman ATH-nya. Ya, kalau saya lihatnya sekarang ya memang ini momentum dia akan cari koreksi dulu, koreksi pendek-pendek. Nah, kalau koreksinya memang kita mau ukur seperti tadi dia udah break, bisa lah dapat sekitar 400-an poin harusnya.
Kalau memang momentumnya dia tertahan di sini, ini kan Fibo kuat juga 127 dan berapa? 2618. Ya seharusnya masih bisa, possible lah. SL-nya apa TP-nya pendek aja. BTC mulai running mau TP1. BTC-nya. Loh, BTC-nya drop ya. Dropnya lumayan ya. Oke lah, ya itu teman-teman. Kalau dari saya. Jadi ini saya akan hold, nanti akan saya update juga. Kalau misalkan kena SL ya udah, kena TP ya udah. Secara profit juga ini kalau misalkan kena resiko ya masih kecil dibandingkan dengan balance saya, bahkan 10%-nya nggak nyampe teman-teman. Balance sekarang ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Toh masih ada profit yang tadi. Seperti itu. Ini kalau mau counter trend juga kita sebenarnya bisa lihat-lihat momentumnya. Bisa dapat di puncak ya lumayan, plotnya nggak usah besar-besar, SL-nya pendek aja. Ini malah SL saya 300 poin ternyata, nggak 500. Saya tadi kiranya 500 poin. Ternyata 500.000 teman-teman. Salah lihat nih. Tapi ya udahlah, semoga berhadiah iseng-isengnya. Itu. Mungkin sampai malam hari ini, sampai di sini dulu teman-teman. Iseng-iseng mie ayam 5 porsi. Kayaknya lebih deh. Mie ayam berapa porsi? Satu porsi 5.000, satu porsinya 15.000 ya. 10 porsi masih lebih sih kalau TP ya. Ini TP-nya berapa sih? 850.000 kalau TP ya. Ya mungkin buat inilah satu kantor masih sisa teman-teman. Gitu. Itu kalau dari saya. Ya dari Prof Anton ada yang mau ditambahkan? Oke. Boleh dari Prof Anton gantian. Ya, jadi BTC sudah running profit, cuman ini lagi naik lagi. Tapi melihat impuls pergerakannya sih, kalau saya menilainya dia akan berpotensi turun teman-teman. Nah ini bisa jadi acuan ya 114 150 ya, atau ya kalau mau hold panjang ya sampai 113.600, 113.750 tuh oke. Ya semoga benar-benar bisa turun ke sini teman-teman. Jadi bisa take profit. Ini saya juga ya happy-happyan aja nih. Barusan nambah, tapi nambahnya setelah confirm turun, bukan tadi pas di atas ya. Kalau nambah pas di atas ini kan konfirmasinya kurang bagus. Ya begitu tadi dia turun kayak gini, kenceng kayak gini. Nah ini saya baru mulai ini tambah posisi ya. Ini tadi ada yang nanya semi FM di BTC, ya, saya juga sama. Cuman ya semoga sih ini nggak balik arah sampai stop out dulu baru dia turun ya. Semoga ya teman-teman ya. Cuman saya melihatnya dia masih bisa berpeluang turun. Terus kalau SL Plus jangan dulu, karena BTC itu pergerakan selebar ini tuh bener-bener sempit banget teman-teman. Ini kecil banget. Hitungan menit aja udah segini. Jadi kalau di SL Plus ya transaksinya hilang duluan, baru dia bisa lanjut turun. Ya mending ya kalau dia lanjut naik, mungkin terhindar dari SL. Tapi kalau pas dia ternyata kena SL Plus terus turun kan, ya konsekuensinya apa? Nggak jadi dapat profitnya. Gitu. Kalau pas SL Plus di berapa, Bos? Nah, nanti setelah dia turun melebihi TP1, kalau memang berhasil turun ya, misalkan sampai sini nih. Nah, SL Plus-nya di TP1-nya ini nggak apa-apa. Masih oke lah, ya. Oke, thank you. Oke, siap sama-sama, Bos. Oke ya. Mungkin dari saya itu aja. Ada lagi nggak tadi yang... Oh, ini yang ngirim gambar ya. Saya agak merasa karena ini sih, karena news-nya tadi ya, karena versi saya loh ya, jarang-jarang kejadian karena contoh misalkan Empire Manufacturing State, kalau kita lihat di Forex Factory berarti ini, nah ini yang medium impact. Ya memang ini kelihatan angkanya tuh melemahnya lumayan ekstrim dibandingkan forecast, tetapi menurut saya sih lebih karena masuk ke sesi US. Ya US itu kan kalau di bursanya kan 8:30 ya. Nah dia baru baru reaktif mendekati tanggal 18 ya praktis sudah semakin kenceng.
rumor, kemudian sentimen-sentimen yang ya tadi kita bisa lihat juga di indeks dolarnya kan dia semakin melemah kayak gini, turun kayak gini. Nah, mereka juga makin banyak beli di gold, demand terhadap goldnya ini makin meningkat. Ya ini mematahkan ini sih apa yang saya sampaikan di awal. Yang mana saya menilai oh ini mungkin akan sideways aja nih di area sini gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata dia sudah breakout area abu-abu ini dan ya mungkin akan paling enggak tuh mendekati ATH terus dia turun. Atau kalau emang tertahan di level ini ya mungkin dia akan kayak gini nih, bisa kayak gini pergerakannya. Dari saya seperti itu yang bisa saya lihat ya terkait goldnya. Oh, sorry, ini ada yang menanyakan EA ya. Tadi saya ambil EA, dipandu sama tim, tapi ada kendala pas buka link. Error katanya. Linknya nih link yang mana? Link kalau untuk bikin akun atau link member area FM, coba nanti saya cek dulu ya. Bosnya bisa WhatsApp ke nomor ini, nomor tim teknis tentang akun. Nanti saya akan tanya ke yang bersangkutan, ke bos saya, supaya untuk dibantu cek juga linknya. Semoga bisa segera teratasi. Oh, link setelah ngisi form. Link setelah ngisi form. King Liko ingat mungkin. Link setelah ngisi form. Atau link ke itu kali ya, ke grup, bukan? Oh, oke. Ya, nanti konfirmasinya manual aja nggak apa-apa, Bos sih. Ya. Yang penting tetap ini aja komunikasi sama tim NS ya. Oke, dari saya cukup. King Nico, saya kembalikan. Kalau emang sudah cukup ya mungkin malam hari ini kita cukup sekian dulu ya. Oke teman-teman, malam hari ini kita ada dua peluang yang diambil. Pertama ada buy. Nah, buy-nya itu yang pertama kena stop loss tapi akhirnya take profit. Take profitnya pun plus profit teman-teman. Yang kedua, SL sell-nya di berapa? Saya SL ini di berapa ini? 3666.32 pendek. Kondisi sekarang udah running profit. Ya ini udah running profit, tapi masih kecil sih teman-teman. Kalau TP-nya saya incer TP pendeknya aja. TP pendek saya itu cuma di 3658 di situ. Nggak ngambil yang jauh-jauh dulu. Soalnya memang kalau dari trennya seperti ini, ya ini bisa dia koreksi dulu sebelum lanjut naik lagi teman-teman. Atau memang mungkin ya bisa juga goldnya ini dia turun lanjut sideways. Seperti itu. Karena kan biasanya mendekati news ya, apalagi FOMC, CPI, NFP cenderung ke sideways dulu. Nah ini mungkin dia masih menunggu yang momennya FOMC nanti. Seperti itu. Nih mungkin saya sedikit sharing sebagai penutup juga teman-teman. Nah ini transaksi saya masih running. Nah ini kondisinya masih running dan ini ya saya incernya cuma TP di sini aja pendek-pendek aja. Udah OTW mendekati TP sih tapi ya masih saya hold, nggak apa-apa. SL-nya masih di atas sana, masih jauh kok. Ini kalau nggak salah mungkin 1/1,5 lah. Nah, kalau memang dia turun lagi ya next targetnya mungkin saya lihatnya lebih ke ini sih. 38.2-nya ini Pak, atau di resisten yang ini. 3654 kalau memang ini di break loh ya. Tapi saya rasa sih itu turunnya untuk koreksi. Menurut saya seperti itu. Gitu. Oke ya. Besok NFP live FOMC maksudnya. Live jam 7 nggak ada? Ada dong. Tetap ada dong. Berarti kita kalau live FOMC itu sehari 3 kali teman-teman. Siang, malam, subuh ya kan, pagi-pagi itu. Nanti siang live lagi, malam live lagi. Gitu. Jadi ada terus, rutin lah kita aktif terus teman-teman. Seperti itu. Ini masih running ya, saya biarkan aja lah. Tadi ada yang ngasih report TP 400 poin, lumayan itu sell-nya. Dan pokoknya kita cari cuan bareng teman-teman. Kita cari cuan terus. Oke. Malam hari ini mungkin sampai di situ dulu teman-teman. Thank you semuanya. Selamat malam. Thank you juga Prof Anton ya udah nemenin, udah sharing-sharing juga. Semoga BTC-nya hit take profit. Tuh. Mungkin sebelum selesai absen dulu yang ambil sell tadi siapa?
Theo penasaran. Wow, udah 2 orang. Nggak berani. Enggak berani. Nunggu Oke. konfirmasi. Ya nggak apa-apa lah. Ini sambil masih koreksi juga nggak. Paling nanti saya pasang SL Plus habis ini teman-teman. Ya udah, yang penting yang pasang sel kalau udah running lumayan, ya itu hold, mau di hold pasang SL Plus saja. Soalnya kalau dapat di atas ya lumayan teman-teman, agak di pucuk ya kan. Pasang SL Plus take profitnya jangan jauh-jauh lah. Saya lihatnya ini momen koreksi pendek kok. Ya seperti itu dulu kalau dari saya. Oke ya. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Thank you semuanya sekali lagi. Kita kembali lagi beristirahat. Dan kalau teman-teman ada yang mau lanjut, silahkan selamat lanjut aktivitas masing-masing teman-teman. Kita ketemu lagi besok siang. Dan nanti akan saya update lagi di grup kalau memang ada peluang yang oke. Seperti itu, NS Trade konsisten anytime, anywhere.